Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Akhirnya sekarang di tanggal 5 Januari 2021 kita mendapatkan update baru di Wild Rift, yaitu patch 2.0. Dan kalian bisa langsung update aja di Play Store maupun di App Store. Jadi di patch 2.0 ini kita mendapatkan beberapa info, misalnya kayak beberapa champion baru yang bakal rilis, tentang skin season, fitur baru, dan juga buff dan nerf champion. Yang pertama adalah champion baru. Jadi nanti bakal ada 5 champion baru, yaitu champion Corki, Kennen, Tristana, Lulu, dan Timo. Dan 5-5-nya adalah champion yang cebol cuy, atau yang kecil-kecil gitulah. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan skill mereka kayak gimana, nanti di akhir video gue bakal kasih gambaran tentang skill mereka ini. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Selanjutnya adalah fitur. Yang pertama itu fitur mencari kelompok atau find party. Jadi sekarang kalau seandainya kalian buka Wild Rift, itu di sebelah kiri bawah bakal ada tombol kayak tanda plus gitu. Nah, di sana kalian bisa cari party. Ibaratnya itu kayak open party lah. Jadi kalau seandainya ada yang open party, nanti kita bisa join ke sana. Nah, kalau misalnya kalian pengen party kalian itu berada di sana, jadi semua orang atau publik bisa join, caranya adalah kalian bikin dulu party dan nanti bakal ada tanda plus di kanan atas. Nah, kalian klik aja dan di situ kalian bisa atur apakah ini open party atau cuma untuk teman kalian aja. Dan kemudian dikasih nama dan selesai. Tapi sekarang fiturnya terlalu minim ya. Coba aja kalau seandainya di sini ada fitur buat ngefilter, misalnya kayak gue udah party 4 nih dan gue butuh jungler. Jadi pas open party itu hanya bisa nyari jungler. Nah, gue harapnya sih bisa gitu ya. Kemudian fitur indikator latensi. Jadi di lobby atau di home sekarang dihapus tuh, ping yang ada di kanan atas itu dihapus cuy. Dan sekarang cuma ada tulisan wifi atau 4G dan segala macamnya. Jadi nggak kelihatan lagi pingnya. Nah, kata developernya itu gini, ping yang kita lihat pas lagi di lobby itu nggak menggambarkan sama sekali ping yang saat bermain di dalam game gitu. Makanya mereka ngehapus yang ada di luar. Nah, cuman masalahnya adalah kenapa ping itu nggak dibiarin aja gitu loh. Kalau misalnya pas di lobby ternyata nge-lag, ya udah kita nggak usah main gitu loh. Terus kemudian ada fitur share. Jadi segala macamnya sekarang udah bisa di-share, kayak hasil match, history match, seberapa sering kalian main championnya, dan segala macamnya lah. Pokoknya sekarang semuanya udah bisa di-share lah. Terus selanjutnya ada deskripsi map. Jadi kalau misalnya kalian klik play, nanti bakal ada tanda i di kanan atas. Nah, kalian klik aja. Di sana kalian bisa lihat informasi semuanya tentang map yang ada di Wild Rift. Dragon kalian bisa lihat, misalnya kayak dragon air, angin, api, tanah, semuanya bisa dilihat, lengkap lah pokoknya. Dan kalau gue lihat ini map Wild Rift kok kayak kelihatan gede banget ya. Terus ada pengoptimalan di tutorial. Nah, ini nggak terlalu penting lah ya. Ini cuman kayak ya untuk yang baru main itu ada visualnya segala macamnya lah. Terus fitur selanjutnya adalah pamer emote mastery. Jadi ini adalah fitur di LoL PC di mana kita bisa pamer mastery pas lagi di dalam game. Nah, cuman di sini untuk di Wild Rift minimalnya itu syaratnya adalah kalian harus mastery level 5 dulu. Jadi nanti kalian klik aja daftar misi di kanan bawah, nanti bakal ada misi kayak mastery gitu, kalian terima aja. Dan nanti kalian bisa tambahin dulu masterynya itu di daftar emoji kalian. Nah, baru nanti kalian bisa pakai di dalam game. Contohnya kayak gini nih, gue ada mastery level 6 dan bakal dipamerin tuh. Di tengahnya jadi ada warna ungu gitu. Kalau mastery level 7 itu jadi warna hijau atau biru gitu, gue lupa. Dan selanjutnya adalah skin. Jadi nanti bakal ada banyak banget skin baru. Kalian bisa lihat aja listnya di sini. Dan tentunya champion baru juga dapat skin cuy. Nah, terus kemudian informasi tentang rotasi champion gratis. Jadi mulai dari tanggal 7 Januari sampai tanggal 13 itu champion gratisnya kalian bisa lihat di sini. Dan untuk tanggal 14 Januari sampai 20 Januari itu champion gratisnya ini nih. Ini champion gratis pas lagi di ini ya, di PvP mode. Kemudian selanjutnya itu perbaikan atau tambahan di game system. Yang pertama adalah balasan ping. Jadi nanti kalau misalnya teman kalian mencet attack, nanti bakal muncul emoticon kecil di kanan atas. Nah, kalian bisa klik. Itu kayak menandakan kalau seandainya kita setuju buat nge-attack gitu loh. Ya kira-kira gitulah. Terus selanjutnya di scoreboard kalian bakal bisa ngelihat waktu dragon dan juga baron. Nah, kalian bisa lihat aja di sebelah kiri atasnya. Terus selanjutnya untuk scoreboard, sekarang kalian nggak bisa melihat informasi terbaru tentang musuh kalau seandainya musuhnya itu nggak kelihatan. Misalnya nih, ada musuh yang teleport terus pulang, kan pas pulang mereka beli item ya. Nah, sebelum musuhnya ini kelihatan, harusnya item ini nggak bakal diketahui cuy. Jadi kita nggak tahu mereka ini beli item apa. Tapi kalau misalnya udah kelihatan di map, baru udah bakal kelihatan di scoreboard. Ini udah mirip dengan yang di PC sih. Soal ini sering banget gue manfaatin, misalnya musuh nggak kelihatan di mana, pas gue cek di scoreboard ternyata dibeli item cuy. Nah, di situ kita bisa tahu. Nah, terus sekarang kalau misalnya kalian mau pakai emote, itu nggak harus lewat tombol yang ada di kanan atas cuy. Karena sekarang kalian bisa tahan aja tombol champion kalian dan nanti bisa digeser. Jadi kayak wheel gitu cuy. Kalian mau milih yang mana? Mau milih yang kayak mastery kek, mau milih yang mana aja bebas. Ya, jadi ini lebih gampang lah ya. Terus selanjutnya tentang UI optimasi. Jadi dulu misalnya ada notif kill,
terus juga surrender segala macamnya, itu notifnya kayak ganggu banget kan ya. Nah sekarang itu udah dibikin lebih kecil cuy. Terus selanjutnya di scoreboard kalian bisa lihat informasi yang lebih jelas dari yang sebelumnya. Gue nggak terlalu merhatiin sih bedanya di mana ya, pokoknya katanya itu lebih jelas gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya udah ada super minion, nah kalian bisa nge-attack super minion itu pakai tombol yang tower cuy. Jadi kan ada 3 tombol di kanan bawah nih. Nah kalian pencet yang tombol tower, dia bakal otomatis nge-attack yang super minion. Terus yang selanjutnya tentang season 1. Nah jadi nantinya season 1 bakal dimulai di 8 Januari 2021. Dan tentunya nanti kita bakal dapat emblem dan juga avatar untuk yang peringkat gold ke atas. Dan untuk yang penasaran, bang di season 1 kita dapat skin apa sih? Nah ternyata adalah Glorious Tryndamere cuy. Nah yang gua agak bingung kenapa Tryndamere dan kenapa nggak champion yang populer banget gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa sih. Nah kalau di PC namanya Victorious ya. Nah kalau di Wild Rift namanya skin Glorious cuy. Kemudian tentang event, jadi kata developernya mereka bakal nambahin banyak banget event nantinya. Jadi kalian tenang aja, jadi nggak perlu ragu lah. Terus juga ada catatan lain dari developernya, katanya mereka akan terus menyesuaikan tentang matchmaking. Ya walaupun gue emang agak males dengan matchmakingnya, tapi ya semoga diupdate terus lah. Nah terus juga tentang leaderboard, itu update-nya sekarang nggak setiap 24 jam cuy. Nah tapi sekarang tuh diupdate setiap 10-15 menit. Jadi kalian bisa ngejar-kejar terus lah, nggak harus nungguin tiap hari gitu loh. Dan developernya juga bilang mereka melakukan beberapa penyempurnaan pada chat, terus juga visual, UX, dan segala macamnya lah. Nah selanjutnya kita bahas tentang nerf dan buff. Yang pertama itu adalah Z. Z itu sekarang di nerf, dimana skill satunya itu dibikin lebih tipis cuy, jadi nggak terlalu lebar gitu. Nah kalau secara angka itu dikurangi dari 175 ke 125. Itu perubahannya lumayan jauh sih. Terus selanjutnya Master Yi juga di nerf, dimana untuk skill 3 yang ngasih true damage itu kalau misalnya ke structure atau ke tower atau misalnya pun ke nexus, itu damage-nya cuma 33% cuy. Kemudian selanjutnya Wukong, sekarang dia di buff, dimana kalau misalnya kalian pakai skill 2 itu kan dia ngeluarin clone atau bayangan ya. Nah kalau misalnya kalian pakai skill 1 itu clone-nya juga bakal nge-copy animasi skill satunya cuy. Kemudian untuk red buff yang biasa itu di nerf, dimana true damage per second itu dikurangin cuy. Dari yang 1,6 dikurangi menjadi 1 loh. Ini gede banget loh pengurangannya ya. Yang sebelumnya itu 1,6 dikali champion level ditambah 10. Nah sekarang jadi 1 dikali champion level ditambah 10. Nah kemudian untuk evolusi dari red buff itu juga dikurangi dari yang 3,2 menjadi 1,5. Wah itu setengah lebih loh kalau untuk yang evolve ya. Kemudian untuk referral juga di nerf, gue nggak terlalu ngerti ini penjelasannya kayak gimana. Tapi kemungkinan sih kalau misalnya kita ngehit mata yang ada di belakang, itu damage itu nggak sebesar yang sekarang cuy. Dan kemudian matanya ini juga nggak bakal kebuka kalau seandainya HP Herald ini udah di bawah 20%. Dan ternyata untuk patch kali ini Gragas dan Evelyn belum di nerf ya. Oke siap. Nah sekarang untuk pembahasan 5 champion baru itu gue ambil yang dari PC aja, soalnya kan belum rilis gitu di Wild Rift ya. Nah ini gue cuma ngasih gambaran doang, soalnya kemungkinan besar juga bakal agak beda gitu. Nah yang pertama untuk Teemo, jadi dia punya skill pasif dimana kalau misalnya kita diem doang nih, dia bakal ngilang nih. Nah dan gak bakal kelihatan oleh musuh, kecuali musuhnya pakai Oracle. Nah itu bakal kelihatan ya kayak bayang-bayang merah doang lah. Nah tapi kalau misalnya kita gerak, dia bakal langsung ketahuan. Tapi kalau di PC kita bisa gerak kalau lagi di semak, misalnya ngilang nih. Nah itu kita bisa gerak dan gak bakal kelihatan. Tapi kalau di luar itu bakal kelihatan. Nah gue gak tahu di Wild Rift bakal sama atau enggak. Kemudian untuk skill 1, skill satunya ini dia bakal nembak kayak gini dan memberikan damage dan juga memberikan efek blind. Nah blind itu ya musuh nggak bisa nge-basic attack gitu loh. Misalnya kalau musuh nge-basic attack ya nggak ada damage sama sekali, yaitu miss. Baik itu nge-hit creep, nge-hit temen, nge-hit kita, itu nggak bakal bisa sama sekali. Kemudian dia punya skill 2 buat naikin movement speed. Nah kemudian untuk skill 3, kalau di low PC itu skill 3 nya pasif cuy. Nah kalau di Wild Rift kemungkinan besar sih kayaknya bakal dijadiin skill aktif. Nah gue nggak tahu aktifnya itu kayak gimana. Nah tapi kalau misalnya di PC itu setiap kita nge-attack musuh itu bakal ada efek bakar-bakar. Ya racun lah, bukan bakar-bakar ya. Jadi ibaratnya itu kayak Liandry. Nah kemudian kalau misalnya untuk skill ulti ini buat masang bom kayak gini nih. Tuh bom itu kayak jamur gitu lah. Dan di awalnya bakal kelihatan tapi nantinya nggak bakal kelihatan. Nah tapi misalnya kalau musuhnya ngecek pakai Oracle itu bisa. Dan kalau di PC ini bisa dipantul nih kayak gini nih. Tuh dia bakal mantul-mantul. Dan di PC nggak ada batasan maksimal buat kalian untuk masang jamur. Nah cuman stacknya itu maksimal di PC cuma bisa nyimpen 5 bom. Kalau misalnya untuk LAN di Wild Rift gue nggak tahu kayak gimana. Tapi kalau di PC dia bisa di Baron, bisa juga di mid.
Ya tapi bisa juga sih dia jadiin sebagai support, ada juga sebagai jadi ADC, dan jungler juga bisa walaupun susah. Kemudian selanjutnya Tristana, ini adalah champion MM Marksman atau ADC. Dia punya skill pasif di mana dia bakal naikin attack range dari basic attack dan juga skill ulti tergantung dari kalian level berapa. Nah ini kalau level 18 attacknya segini nih. Nah kira-kira segini. Terus atau ultinya juga dia bakal naikin range dari ulti. Kemudian dia punya skill 1 buat naikin attack speed. Nah ini contohnya attack speednya. Dan juga ini apa namanya, senjatanya jadi kayak gitu cuy. Tuh jadi warna merah gitulah. Kemudian punya skill 2 buat lompat. Nah kayak gini. Dan kemudian kalau misalnya dia nge-take down, entah itu nge-kill ataupun assist, skill 2 ini bakal langsung ke reset. Nah kemudian untuk skill 3, skill 3 ini ada pasif, dimana kalau misalnya kalian nge-kill unit, entah itu minion ataupun champion, nanti pas nge-kill itu kayak ada pecahan magic damage gitulah. Nah cuman di sini karena boneka nggak bisa di-kill ya gue nggak kasih lihat deh. Nah kalau misalnya skill 3 dipakai, dia bakal masang bom ke musuh kayak gini nih. Nah kalau misalnya tuh kayak ada bom di atas kepala musuh, dan nanti itu bakal meledak sendiri. Atau kalian bisa mempercepat ledakan dari skill 3 dengan cara nge-basic attack musuh kayak gini nih. Nah, nge-basic attack dia bakal makin cepat ledakannya. 4. Nah, tuh dia bakal langsung meledak. Selanjutnya untuk skill ulti ini bisa ngedorong musuh. Dan misalnya kayak gini ya. Nah, tuh dia. Dan kalau misalnya musuhnya berdekatan itu bisa kena lebih dari 1 cuy. Misalnya kayak gini nih. Nah, tuh bisa kena. Ya, dan ini juga bisa insect abal-abal ya, skill 2 dan ulti. Dan selanjutnya adalah Corki. Ini championnya kayak gini. Jadi dia naik kayak pesawat gitu lah ya. Dia punya skill pasif dimana basic attack ini nggak cuma sekedar physical damage doang, tapi ada magic damage-nya. Ibaratnya kayak Orianna lah. Terus juga nanti di dalam game bakal muncul kayak gini nih. Nah ini kalian bisa ambil nih. Nah jadi dia kayak ngebawa gitu loh. Dan di sini kita bakal dapat tambahan movement speed tuh. Kalian bisa lihat. Dan ini bisa ditembakin ke musuh pakai skill 2 nih, misalnya kayak gini nih. Nah itu dia. Kemudian dia punya skill 1 yang bakal ngelempar bom kayak gini. Nah, itu dia. Terus punya skill 2 yang bisa kayak tadi. Nah, cuman bedanya di sini jaraknya itu deket cuy kalau pakai skill 2 yang biasa ya. Nah, cuman segitu doang. Kemudian dia punya skill 3 yang bakal nembak terus, dan ini bakal ngurangin physical dan juga magic defense musuh. Kemudian dia punya skill 3 yang bakal nembakin misil kayak gini. Nah, kalian bisa lihat jaraknya kayak gitu. Nah, dan ini skill shot ya, bukan lock target cuy. Dan setiap misil yang ketiga itu misilnya bakal lebih gede. Contoh ini nih, nah itu bakal lebih gede. Dan damage-nya juga bakal lebih gede cuy. Kalian bisa lihat aja nih stack warna putih dan merah yang ada di bawah HP Corki. Nah kalau misalnya warna putih itu misil yang biasa. Nah kalau misalnya udah yang warna merah, nah berarti dia bakal ngeluarin misil yang gede cuy. Dan damage-nya juga bakal lebih gede. Nah ini sekarang kebetulan udah muncul lagi nih delivery-nya, paket. Ambil dulu paket. Nah, di sini skill 2-nya jadi lebih jauh nih. Kita coba ya. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya adalah Cannon. Nah, dia ninja juga nih cuy, dan dia pakai energi juga. Nah, dia punya skill pasif di mana skill dari Cannon ini bakal ngasih stack ke musuh. Misalnya skill 1 nih. Nah, nanti bakal ada 1 stack. Kalian bisa lihat tuh ada 1 listrik. Ini stack yang kedua dan stack yang ketiga. Nah, kalau misalnya udah 3 stack, musuhnya bakal kena stun. Oh ya, ini basic attack-nya kayak gini ya. Jadi dia itu range cuy, bukan melee, dia pakai shuriken. Nah selanjutnya untuk skill 2. Skill 2 ini dia nggak bakal aktif kecuali musuhnya punya stack. Misalnya nih, nah ini skill 2 nya nggak bisa dipencet. Tapi kalau misalnya musuhnya gue kasih 1 stack, nah gue bisa pencet skill 2 buat ngedamage musuh. Dan juga bakal langsung ngasih 1 stack. Kalau misalnya musuhnya punya 2 stack dan gue skill 2, musuhnya bakal langsung kena stun cuy. Soalnya skill 2 nya ngasih stack ketiga dan langsung kena stun. Kemudian skill 2 ini juga punya pasif, dimana basic attack yang kelima itu bakal ngasih stack ke musuh. Tuh, ini cuma basic attack doang nih. 4, 5, tuh stack kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ngasih stack ke musuh. Kemudian skill 3 dia bakal jadi listrik kayak gini dan bisa ngedamage musuh. Dan dia dapat tambahan movement speed, dan setelah skill 3 selesai dia bakal dapat attack speed. Nah jadi satu musuh cuma bisa kena sekali doang ya listriknya tuh. Kemudian dia punya skill 4 yang bakal ngedamage semua musuh yang ada di sekitar kayak gini nih. Nah, dan di sini dia juga bakal dapat physical dan magic defense. Dan yang terakhir yaitu Lulu. Akhirnya sekarang kita punya support tambahan cuy. Ini supportnya itu aja gitu loh. Alistar, BC, Braum gitu. Jadi Lulu ini dia punya peri gitu. Kalian bisa lihat tuh, kayak kupu-kupu atau nyamuk atau apa sih gitu ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nah,
Jadi kalau misalnya kita nge-basic attack musuh, perinya juga bakal ikut nge-basic attack. Dan bahkan perinya nge-hit 3 kali cuy. Nah, gue cuman sekali, perinya 3 kali, Terus selanjutnya skill 1. Skill satunya ini bakal nembak dan perinya juga bakal ikut nembak kayak gini nih. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini kalau misalnya dibikin kayak nyilang gitu. Dan ini kalau misalnya satu arah doang, satu tujuan, satu titik lah. Dan ini bisa dibikin nyebar. Terus dia punya skill 2 dimana dia bakal ngubah musuh jadi boneka, dimana musuhnya nggak bakal bisa ngeluarin skill dan juga kena slow. Dan ini juga bisa diarahin ke temen kayak gini. Nah, fungsinya adalah untuk nambahin attack speed dan juga movement speed temen. Kemudian dia punya skill 3 yang bakal ngedamage musuh dan juga ngasih true sight. Jadi kalau musuhnya dalam semak itu bakal kelihatan. Kemudian skill 3 ini juga bisa diarahin ke temen, dimana temen kita bakal dapet shield. Nah, itu dia. Dan peri kita bakal pindah ke temen tuh. Selanjutnya skill 4. Skill 4 ini bakal bikin temen kita jadi tebal banget cuy kayak gini. Dan musuh di sekitar bakal terkena efek knockback. Nah, ibaratnya temen kita itu jadi pakai item gargoyle lah. Soalnya HP-nya bakal naik cuy. Nah, itu dia 5 champion baru yang akan segera rilis di Wild Rift. Dan ini udah masuk di patch note 2.0. Dan kalian juga harus tahu kalau seandainya mungkin nanti akan ada beberapa skill yang berubah atau sedikit berbeda. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan kalau seandainya kalian tertarik dengan video Wild Rift kedepannya, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.